Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita tak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terlebih di samping nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu menghitungnya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sehingga tatkala Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk di waktu-waktu yang mulia fi syahr Ramadan wa bil khusus fil ashril awakhir minha, ya, dalam bulan Ramadan dan khususnya di 10 hari akhir di dalamnya, maka ini sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada setiap hambanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi SAW, Nabiul Ummi, yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di antaranya azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang nabi yang sangat berat hati beliau tatkala umatnya menderita kesusahan, dan seorang nabi yang sangat bersemangat menanamkan al-haq, memperkenalkan kebenaran dan ilmu kepada para sahabat kaum muslimin, dan seorang nabi yang sangat rahmah kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini sebagaimana terjadwal, insyaallah taala kita akan bahas sedikit sekali tentang masalah al-istiqamah. Al-istiqamatu fid din, tentunya, ya. Teringat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumber dari sahabat Sufyan ibni Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, katakanlah sesuatu dalam Islam, ya, perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya orang yang lain setelah diri Anda. Maka Nabi SAW mengatakan, Qul amantu billah tsumma istaqim atau fastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqomahlah, lalu tetaplah dalam keimanan itu. Maka terambil dari hadis yang mulia ini, istiqomah bermakna, ya, meniti jalan yang lurus. Istaqama yastaqimu istiqamatan, artinya lurus, tidak bekok, ya. Agama yang lurus, ya, dinul haq, dengan tanpa belok kanan atau belok kiri, ya. La yamilu yaminan wala shimalan, tidak belok ke kanan atau ke kiri. Dan istiqamah di sini mencakup semua ketaatan, baik dalam hal memenuhi sebuah perintah ataupun dalam hal meninggalkan sejauh-jauhnya larangan-larangan dalam agama. Kaum muslimin jamaah Jumat, kaum muslimin, ya, jamaah Masjid Nidal Fitrah rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah ini maknanya mirip dengan
kesabaran, yaitu bagaimana seorang hamba tetap di atas ketaatan kepada Allah, tetap di atas apa yang Allah gariskan dalam agama, apa yang Nabi SAW gariskan dalam agama, apa yang dilalui orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para sahabat sampai hari ini yang meniti jalan mereka dengan baik. Itulah makna istiqomah, berarti dia sabar di atas jalan tersebut, tidak terpengaruh jalan yang kanan ataupun yang kiri, meskipun kadang-kadang dihiasi dengan sekian macam hiasan, dihiasi dengan hal-hal yang terlihat menyenangkan, dihiasi oleh sesuatu yang terlihat lebih futuristik, lebih kekinian, lebih modern dan seterusnya. Tidak. Tapi orang ini sabar meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kitab yang cukup ringkas, hanya 400 halaman, tentang masalah agama, mencakup semua hal, khususnya dalam masalah dakwah dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Namanya Al-Muqawwimat, tulisan dari Syekh Sa'id bin Ali Wahab Al-Qahtani yang menulis kitab doa dan wirid, minal kitabi was sunnah, Hisnul Muslim. Beliau menulis Al-Muqawwimat, yaitu hal-hal yang perlu diketahui, hal-hal yang merupakan penunjang keberhasilan dakwah. Dan dalam satu bab kecil beliau menulis tentang masalah kesabaran, dan di dalamnya ada turuq tahsil as-sabr, jalan menuju kesabaran, jalan memperoleh istiqomah, kesabaran di atas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam subbabnya beliau mengatakan at-turuqul amah li tahsilis sabr, jalan umum untuk menggapai kesabaran. La yashuqu maskati aqlin anna sabra murrul mudaq, murrul madaq. Tidak diragukan bahwa orang yang berakal itu memahami dan menyadari bahwa istiqomah fiddin, kesabaran dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang penuh dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dirasakan pahit, lebih banyak pahitnya daripada tidaknya, lebih banyak tidak nyamannya daripada nyamannya. Sangat sulit dalam hati manusia menikmati hal tersebut kecuali telah bergeser tujuan aslinya. Jadi beliau mengatakan sangat sulit jiwa manusia mukmin merasakan kelezatan dalam perkara duniawi, kecuali telah bergeser dari tujuan asalnya. Dia tidak memahami lagi bahwa dunia hanya sekedar tempat untuk beramal. Dan ada sebuah syair yang maklum tentang hal ini, yaitu yang menggambarkan bahwa orang yang cerdas itu tidak tamak terhadap dunia dengan berbagai macam sisinya. Tamak di sini artinya mengumpulkan, mencintai dan mementingkan apa yang lebih dari cukup untuk dirinya. Sudah cukup, tapi dia kumpul-kumpulkan lagi. Dia cintai berlebihan hal itu sampai melupakan akhiratnya. Maka hal yang pertama yang perlu disadari untuk menggapai sebuah istiqomah fiddin adalah ma'rifatu tabiatil haya ad-dunyawiyah, mengenali dengan sebenar-benarnya hakikat kehidupan dunia. Sebagaimana syair yang ma'ruf dinukil oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi yang termasuk beliau dalam kitab ini, inna lillahi ibadan futana tarakud dunya
wa khaful fitan, wa fi riwayatin talaqud dunya wa khaful fitan. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lidarin watana, wa fi riwayatin laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas, ya, cerdas, cerdik, berakal sehat, ya. Tarokud dunia, mereka meninggalkan dunia. Wa fi riwayatin tolakud dunia, dunia ditalak, ya, diajak berpisah. Wa khaful fitana, kenapa ditolak? Kenapa ditalak dunia itu? Karena khawatir terhadap fitnahnya, ya. Nadhara fiha, lalu orang cerdas tadi melihat kepada dunia ini, direnungi siang dan malam. Tentunya tidak kemudian menghabiskan waktu sebagaimana perenungan orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu merenungi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Perenungan orang mukmin berdiri, duduk, berbaring, dia memikirkan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal berjalan memikir kepada Allah, dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perenungan orang mukmin. Maka dia lihat dunia itu, ya. Falamma alimu, lalu dia mendapati annaha laysat li hayyil watana. Tidak cocok dunia itu buat tempat tinggal. Ja'aluha lujjah wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka dia segera, ya, menjadikan dunia itu sebagai lahan, sebagai sarana, ya. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dijadikan sarana seperti laut, lalu dia bikin bahtera di atasnya, yaitu amal soleh untuk mengarungi lautan itu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyair masa lalu Abul Baqa Ar-Rundi, beliau pun mengatakan tentang hal yang semak. Likulli syai'in idza matama nuqsan. Segala sesuatu itu kalau sudah sampai puncaknya akan berkurang kelezatannya, akan berkurang keindahannya, akan berkurang kenyamanannya. Wa hadza, ya, amrud dunia. Inilah perkara duniawi. Kalau sudah puncak, sudah. Si bujang mikir gimana nikah dan sebagainya. Sudah nikah? Nah, sudah, gitu rasanya, kan begitu ya. Nah, tapi orang mukmin tentunya tidak. Tapi perasaan itu ada. Karena manusiawi, kita hidup di dunia ini. Idza matama nuqsan. Kalau sudah selesai dilaksanakan, ada kurang. Ya. Saat puasa lihat ada es, ya, pemandangan, ada gambar-gambar gitu ya. Kayaknya mau dilahap semuanya. Nanti setelah buka kena kurma 3 saja, insya Allah sudah tidak terlalu berselera dalam hal yang lain. Kan gitu. Seakan-akan, ya, ingin semuanya. Tapi kalau sudah tercapai tujuannya, tercapai angan-angannya, sudah nuqsan, ada kekurangan. Ya, di mana bakso yang enak? Di sini. Datang dia. Insya Allah nanti kalau saya ke sana, insya Allah 2 piring, 3 piring, ya 3 mangkok, 2 mangkok. Biiznillah tabaraka wa taala. Ternyata habis makan baru setengah mangkok, porsinya besar, nuqsan, seleranya sudah berkurang, ya. Fala yugharru bi tibil 'aisy insanu, maka jangan tertipu dengan hal yang terlihat indah, ya. Hiyal ayyamu kama syahadtaha duwalun, itu hari yang bergulir sebagaimana kamu lihat. Hari ini orang berada di atas, besok di bawah, besok lagi di tengah-tengah, besok lagi ke atas lagi, besok lagi tersungkur ke bawah lagi, wahakala terus, ya. Man sarrahu zamanun sa'athul asnan. Maka kita lihat dari perguliran hal tersebut, sehari dikasih senang, masya Allah, berhari-hari dikasih sedih, wahakala. Nanti diganti sedihnya sehari, berhari-hari senang, wahakala.
Maka dengan memahami hakikat duniawi ini, kita akan bisa istiqomah di jalan Allah SWT. Kalau sudah itu berganti duniawi, ngapain dipentingkan, itu maksudnya. Kalau sudah jelas itu fana, ngapain dikejar-kejar sampai mati-matian, sampai kemudian melebihi hal yang cukup. Ya. Sudah punya mobil 1, oh istri butuh mobil 2, oh anak ada 3, kuliah semua 5 mobilnya akhirnya. Ini melebihi kebutuhan. Ya, lebih kebutuhan. Sudah punya rumah 1, tergiur lagi ada harga di sana, utang beli lagi rumah, tergiur lagi properti di sana, utang ambil lagi properti. Ini yang dimaksud cinta dunia. Ya, cinta dunia. Nah, kalau tidak utang bagaimana? Ya halal-halal saja, tapi lihatlah ya, mana kebutuhan, mana keinginan. Selamanya keinginan tidak akan mampu kita penuhi, syahwat itu tidak akan mampu ya kemudian kita penuhi sampai kemudian dia puas, tidak. Oleh karenanya Nabi mencontohkan doa dari hal tersebut ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi saja berdoa dari hawa nafsu yang gak pernah puas. Berarti syahwat itu susah untuk dipuaskan, keinginan itu susah. Yang bisa ditutup apa? Kebutuhan. Maka kejar kebutuhan. Ini masalah duniawi. Adapun masalah ukhrawi lebih daripada itu. Ini maksudnya dengan mengenali hal-hal dunia. Yang kedua adalah al-yaqin bi husnil jaza indallahi tabaraka wa ta'ala. Yakin dengan apa yang Allah siapkan sebagai hadiah dari orang yang istiqomah itu. Di antaranya ayat yang sangat ma'ruf tentang masalah istiqomah. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ya, ini diantara ayat yang menggambarkan sekelumit dari hadiah orang yang istiqomah. Dan istiqomah itu termasuk dalam makna sabar tadi. Dan pahala yang Allah siapkan untuk orang sabar itu subhanallah, al-ajr bi ghairi hisab. Ya, sebagaimana firman Allah SWT, ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Betul-betul pahala yang sangat membanggakan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sabar. Sabar dia di atas jalan menuju Allah SWT. Tidak menggak-menggo, tidak terpengaruh macam-macam ya, kekinian ya, apalah dihiasi ya, tidak terpengaruh karena tahu hakikatnya ya. Nah ini tahu hakikatnya, dia sabar. Wa 'ala rabbihim yatawakkal, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Maka ini sebagai penjelas bagian dari masalah istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang beristiqomah, yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia diistiqomah di atas ucapannya itu, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun. Sebagian tafsir mengatakan nanti menjelang wafatnya, memberikan apa? Bisyaratun, kabar gembira, memberikan hiburan, memberikan penguatan. Ya, alla takhafu wa la tahzanu. Tidak usah takut, tidak usah sedih. Kenapa? Karena sakaratul maut itu sangat mengerikan. Sakaratul maut itu mengerikan sekali. Bukan orang yang nonton yang ngeri, yang mengalaminya. Yang mengalaminya. Kita lihat betapa mengerikannya peristiwa sakaratul maut yang dialami Abu Thalib. Ya. Orang yang tidak bisa tertandingi dari paman-paman yang lainnya dalam membela Nabi SAW di kala itu. Ya. Kendati pun demikian, di saat sakaratul mautnya, kalimat terakhir ucapannya adalah saya tidak benci terhadap ya agama Quraisy.
Dia enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini begitu mengerikannya sakaratul maut. Oleh karena diantara adab orang yang menunggui orang sakit, yang sakitnya ini sudah tidak diharapkan kesembuhannya, ya, yang sakitnya ini sudah orangnya ya begitu, sudah tinggal ngorok atau sudah tidak bisa berkomunikasi, ya, maka jangan ucapkan hal yang lain melainkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh baca Quran sedikit-sedikit, tapi jangan kemudian ucapan yang lain, apalagi ucapan yang buruk, apalagi ngobrol kencang-kencang di samping telinganya, apalagi kemudian berantem di sampingnya, ya, naudzubillah min dzalik. Ini khawatir nanti mayit, yaitu orang yang akan meninggal dunia, ya, mayit itu nggak hanya orang yang ini, ya, sebetulnya dari firman Allah Taala, ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau itu calon mati dan mereka juga calon mati, kata Allah Taala. Mayit itu bisa diungkapkan untuk orang yang menjelang wafatnya. Jadi yakin terhadap apa yang Allah siapkan dari hadiah orang istiqomah tadi. Malaikat ini ngepipi, ya, disabar-sabari, dikasih berita gembira, dikasih, ya, hal yang menyenangkan. Jangan takut, jangan sedih. Bergembiralah terhadap surga yang Allah janjikan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat juga bilang, ya, kita ini sahabat-sahabat terbaik kamu di dunia maupun di akhirat. Ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu semua yang diingini dari syahwat dikasih. Semua yang diinginkan. Ya, walakum fiha ma tad'un, dan apa-apa yang Allah janjikan akan diberikan. Itu yang kedua. Yang pertama, mengenali hakikat dunia. Orang akan bisa istiqomah. Kalau sekarang serba kontemporer, serba hal-hal yang bersifat nawazil, sulit dicari di kitab, ya. Misalnya kayak fenomena apa misalnya, ya, dari hal-hal yang gonjang-ganjing sebelum ini, masalah pemilu dan sebagainya, ya, asal tidak terlihat, tidak sejalan, terlihat. Siapa orang yang bisa melihat tidak sejalan? Orang yang jarang ngaji, ngajinya hanya tematik saja. Oh, ini Ustaz berbeda sama yang ini. Tapi kalau yang ngaji kita tahu kalau asatidzah itu tidak berbeda dalam usulnya. Nah, ini, ya, itu hal-hal nawazil. Ya, dia istiqomah. Yang pertama, memahami hakikat perkara duniawinya, termasuk huru haranya, gonjang-ganjing yang dipahami. Kemudian yang kedua, meyakini tentang hal yang Allah berikan dari hadiah orang yang sabar dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatul insan nafsahu, memahami kapasitas dirinya. Saya insyaallah salafi tulen, ya. Saya akan gabung sama sebuah perkumpulan, insyaallah saya akan merubah mereka. Bismillah taala. Tidak paham kapasitas dirinya, ngajinya cuma tematik, ya, mungkin baru hijrah 1-2 minggu, baru manjangkan jenggot 1 bulan, ya. Kemudian dia mengatakan kita sudah ngaji kun salafian alal jaddah, padahal baru mukadimahnya belum selesai, ya. Ikut kemudian perkumpulan, ya. Ada fitnah kemudian masalah imarah, ikut dia demo dinasihati, akhi demikian ini bukan jalan salafian. Oh, itu bukan, ya, itu bukan jalan salafi yang antum maksud, bukan si antum, bukan ustaz antum. Wahakata. Ini contoh orang yang tidak mengerti kapasitas dirinya, muta'ali, ya, merasa besar, merasa tinggi di hadapan dalil, di hadapan masyayikh, di hadapan ahlul ilm, yang terkesan diam, kalem, ya, tidak mengerti kecuali hadan nifas. Wahakata. Orang-orang itu mencela doa salafi demikian. Bisanya cuma duduk di balik meja, tidak berjuang untuk umat. Begitu sudah banyak nyawa menghilang, ya, banyak kemudian gonjang-ganjing malah mador kepada Islam, sekut, diam semua. Ini bukti kerdilnya jiwa seseorang itu, tidak mengerti kapasitas dirinya, tidak akan bisa selamat dan tidak akan bisa sabar dan istiqomah di jalan Allah SWT. Nanti kalau sudah semakin pusing, ini kok makin begini, akhirnya jenggotnya dibuang,
ya, akhirnya musbil lagi, akhirnya gejreng-gejreng lagi, wahakala. Ketika ditanya, antum kok begini sekarang? Oh ya, lebih baik nyaman jadi orang biasa-biasa baik, begitu. Ya, ini contoh nyata waki ya yang menghinggapi pemuda kita. Nah, ini ya. Jadi orang itu tidak ngerti kapasitas dirinya, padahal harusnya dia paham. Ya, gimana cara memahami kapasitas diri? Terus belajar, dan ngajinya nggak cuma tematik, nggak cuma YouTuber saja ya. Datang kemudian bagaimana kitab itu dibahas. Ya, kalau kemudian berselancar internet, masuknya tidak hanya YouTube yang langsung jadi, ya, masuk kepada misalnya situsnya ustaz tertentu yang sudah punya blog, itu runut ilmunya, dibaca subbahasan ini ada part 1, part 2 terus dibaca, ini namanya ngaji. Ya, kalau cuman, ini ustaznya enak-enak dipilih, ya, yang tema-tema menarik, poligami, ya apa begitu macam-macam. Ya ini tidak akan selamat dari fitnah, tidak bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakannya begitu. Wa qalilun, ya, dan sangat sedikit yang tidak. Ya. Nah ini. Kemudian ini contoh tentang memahami diri sendiri, ya. Ada penyair mengatakan, Labid bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi, wa mal mal wal ahlun illa wada'i. Tidaklah harta dan keluarga itu kecuali titipan, ya. Wala budda yawman an turaddul wada'i. Namanya titipan itu suatu saat akan dikembalikan. Ini artinya memahami kapasitas diri. Kita ini siapa sih? Manusia. Manusia itu kenapa sih? Akan datang padanya ujian, bala, cobaan, akan diuji dengan ketaatan, akan diuji dengan ya kesusahan, musibah, maksiat. Sadar bahwa kita itu lemah, butuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian jadi orang yang mutakabir, muta'ali. Ya, ini maksudnya. Dan seorang di dalam perjalanannya menuju istiqomah hakiki akan diuji 3 hal, sama mirip dengan masalah kesabaran. Diuji sejauh mana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji bagaimana sikapnya tatkala diterjang maksiat dari kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Sikapnya bagaimana? Saat di tengah-tengah manusia, saat sendiri, saat dilihat, saat tidak dilihat, saat didengar namanya harum masyhur, saat ditinggalkan manusia. Entah karena apa. Ada sebagian ulama ya yang pernah tenar lalu tidak tenar. Tapi karena ini ulama rabbani, maka dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafat di atas agama Allah. Sebagaimana ada seorang nabi yang nanti datang di hari kiamat, walaysa ma'ahu ahad, tidak ada yang bersamanya satu orang pun. Ya, beliau itu tetap istiqomah, tapi tidak ada yang menganggap beliau masyhur, tidak ada yang mengenali beliau, tidak ada yang mau ikut dakwah beliau. Nah, ini. Jadi ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang akan dihadapkan bagaimana sikapnya tatkala dihantam musibah bertubi-tubi. Dia istiqomah enggak? Ya, dihantam musibah dalam pekerjaannya, hilang jenggotnya, berarti belum istiqomah. Ya, dihantam sesuatu dalam rumah tangganya, tiba-tiba jadi orang yang super temperamen padahal tidak sebelumnya, berarti kurang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang selamat dari 3 godaan ini seorang pun, hatta ulama akan diuji dengan hal ini. Sampai di mana kesabaran istiqomahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berbicara ini bukan berarti yang paling baik. Juga insya Allah kemudian selalu muhasabah diri, bagaimana berusaha muhasabah dirinya. Kita tidak mengklaim berusaha muhasabah diri, gimana kemudian kita ingat lagi puncak marah, kita ingat, ya Allah, ya dulu saya nggak jadi manusia seperti ini, sekarang kok begini saya, begitu ya. Nah, jadi memahami tentang hakikat dirinya. Kalau dirinya orang yang gampang kepengaruh, anut grup, ya gabung sama orang-orang soleh yang sudah istiqomah.
ketika sudah mulai mau kanan atau kiri ada yang ingatkan, akhi jangan begitu. Kalau tahu dirinya orang yang sangat ya bisa sabar, bisa ini, ya bagaimana dia melihat dirinya, intinya bagaimana dia mengukur dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitung. Paling enak dan nyaman tuh saat kita sendiri dalam keadaan sujud di tengah malam. Ini muhasabah paling enak. Mengingat-ingat dosa apa satu hari saya lakukan itu. Ya, sama istri, sama anak, sama diri saya sendiri. Ini gimana? Kan begitu. Ini cara mengukur dirinya, cara mengukur diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ini dari sedikit yang bisa disampaikan karena waktunya juga singkat ya. Dan yang terakhir, tadi sudah terakhir ya, berarti ini setelah terakhir itu ya. Delik di bawah nggak kelihatan ya. Nah ini ya. Yang terakhir, yakin bahwa akan ada jalan keluar dari setiap ujian yang tiga ini. Ujian keistiqomahan tiga ini pasti masing-masing ada jalan keluarnya. Dan itu jalan keluar di antara dijemput dengan doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat, sebagaimana yang maklum, antum juga insya Allah sudah dengar bahwa dikabulkannya doa itu tidak semata-mata ainul doa, ya doanya itu tidak. Karena kalau semua hal yang terbetik dalam keinginan dipanjatkan dalam doa itu dibayar kontak sama Allah, kita tidak akan mampu menerima dan mengamankan hadiah dari Allah itu. Maka dikabulkannya doa itu ada tiga, selama tidak mengandung maksiat dan pemutusan tali silaturahim atau tali ukhuwah ya. Di antaranya adalah dikabulkan langsung yang diminta. Ini yang rata-rata 99% manusia maksudnya ini doa. Nenda ini Tuhan menghinakan saya, Tuhan tidak memahami saya, Allah tidak sayang sama saya, Allah pilih kasih dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik, dari ucapan-ucapan kufur. Ini karena mengira doa itu hanya ini saja dikabulkannya. Padahal yang kedua ada dihindarkan dari musibah yang sangat besar sekadar doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kita sering lihat ada musibah, wah, secara akal manusia orang ini mati, hancur gitu bro, ternyata enggak ya. Itu artinya Allah simpangkan dia dari musibah sekadar doanya dia. Kemudian yang ketiga, Allah simpan di hari kiamat kelak, jadikan naungan, dijadikan tabungan pahala, wahakana. Sehingga seorang hamba yang mukmin tadi mendapatkan kesejukan di akhirat, mendapatkan naungan di hari tiada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah taala membuat kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya di hari-hari yang tinggal sedikit ya, injury time ya, gimana caranya kita bisa memanfaatkan dan mengingat-ingat selalu dalam otak kita sebuah hadis dari Nabi SAW ya, celaka orang yang mendapati Ramadan lalu kemudian dia belum diampuni. Terus ampunan itu apa bisa dilihat? Tidak bisa, makanya diminta ya, karena itu sesuatu yang abstrak tidak bisa dilihat, maka diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu ya memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran dalam melaksanakan ketaatan, kesabaran tatkala diserang oleh semua maksiat, dan kesabaran tatkala kita menghadapi sebuah musibah. Innamas sabru inda sadamatil ula. Sampai di sini apa yang bisa disampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari buruknya hafalan saya dan kelemahan diri saya serta dari bisikan syaitan. Aku qouli hadza wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.